Oke guys, selamat datang di channel saya ya, channel yang membahas tentang novel, yang dimana untuk channel ini saya akan berfokus kepada satu novel, yaitu novel fanfics ya. Entah ini karangan siapa saya belum tahu, nanti saya tulis di deskripsinya. Dan di sini tuh novel fanfics ya, fanfics atau karangan dari pencinta salah satu anime, yang dimana mungkin saja ya beliau ini tuh tidak terlalu menyukai anime ini guys. Anime apa itu? Yaps, ini anime One Piece. Tapi ini bukan MC-nya Luffy ya, bukan guys. Tapi ini MC kita adalah bernama Luchiro Kuro, atau kita panggil saja Kuro guys, yang dimana MC kita ini bukan sebagai bajak laut tapi sebagai marinir guys ya. Ingat ya, ini sebagai marinir, yang dimana nanti plotnya itu bakalan ketemu Luffy, ketemu Admiral, entah itu nanti ketemu Mihawk ya, lalu ketemu bajak laut lain, ketemu Shanks, dan ini dari sudut pandang penulis sebagai marinir guys. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung cekidot. Sebelum itu, sebelum saya sedikit bacakan novelnya ya, yang dimana novelnya cukup panjang ya, ada sekitar 1000-an ya. Nah, kalau kalian menarik novel ini ya, ataupun kalian tertarik ya dengan novel ini, kalian jangan lupa like dan subscribe dan dukung karya dari penulis novel ini guys ya. Nanti saya cantumkan novelnya cuy. Nah, di sini bukan novel saya ya guys ya, disclaimer dulu, ini bukan novel karangan saya. Dan bagi penulis ataupun pengarang dari novel ini, jika semisal channel ini mengganggu ya, mengganggu ataupun ya hak cipta ya, ataupun apapun itulah, kalian untuk pengarang atau penulis bisa kontak di email saya guys ya, jika merasa dirugikan cuy. Nah, langsung saja ke videonya cuy. Chapter pertama dari novel Dipaksa Menjadi Jenderal, Saya Hanya Ingin Pensiun guys. Itu judulnya cuy. Chapter pertama, Marinir yang Berhati-hati. East Blue divisi ke-153 Administrasi Marinir. Di laut yang diaduk badai, sebuah kapal perang mengapung. Chow Kuro, atau kita biasa mengenal Kapten Kuro, ada kapal bajak laut di depan. Di dalam kabin, seorang marinir berjanggut melapor kepada orang di depannya. Orang yang berhadapan dengan pria berjanggut itu mengenakan seragam marinir standar. Kepalanya yang tidak memakai topi memperlihatkan rambut hitam, dan poninya terpisah dari dahinya. Matanya penuh dengan kemalasan, dan penampilannya saja sudah menunjukkan bahwa dia baru berusia 23 atau 24 tahun. Kuro menggaruk kepalanya dan meletakkan koran di tangannya. Ia mematikan rokoknya dan berkata dengan bersungguh-sungguh, "Kes, sudah berapa kali kukatakan padamu, jika kau bertemu dengan kapal bajak laut, tanyakan dulu tentang hadiah di pihak lain. Kami tidak akan menerima hadiah di atas 3 juta. Tidak, kami harus berhati-hati. Jika kurang dari 3 juta, bombardirlah jika kau bisa. Cobalah untuk tidak terlibat dalam peperangan laut dan fokuslah untuk menenggelamkan kapal pihak lain." "Siap, laksanakan." Kas memberi hormat dan berbalik untuk pergi. Pria berjanggut ini memang jago dalam segala hal, tetapi dia terlalu serius. Apapun yang kulakukan, aku harus melapor kepadanya. Berapa kali pun aku mengatakannya, itu tidak ada gunanya. Boom, boom, boom. Di luar terdengar suara tembakan meriam. Kuro mendesah tak berdaya. Kenapa aku lahir di bukan
Kenapa aku lahir di One Piece? Di sini dunia raja bajak laut ya adalah era bajak laut yang hebat. Lautnya bergolak dan orang-orang kuat saling bertarung. Sungguh tidak dapat membicarakannya. Aku Luchiro Kuro berusia 24 tahun mempunyai mimpi besar, yaitu hanya ingin hidup dengan aman. Dunia One Piece, dunia di mana setiap orang dapat life return ataupun kekuatan kehidupan, guys, dan makan serta beristirahat selama 2 hari setelah terluka. Saya tidak terlalu paham dengan kalimat ini, yang pasti itu efek dari dunia One Piece ya guys ya. Siapakah yang akan gembira di dunia ini? Bagaimanapun, Kuro tidak akan melakukannya. Setelah bertransmigrasi di dunia ini selama lebih dari 20 tahun, ia memahami satu hal. Tanpa kekuatan yang cukup, ia tidak dapat meninggalkan gunung. Jadi untuk MC kita ini semacam kayak bertransmigrasi ya dari dunia modern ke dunia One Piece, guys. Untungnya dia terlahir dengan plug-in dari Dewa Angin dan awan tak terlihat ataupun semacam cheat system. Akan tetapi ini bukan sistem ya, tapi semacam kayak hanya dengan kultivasi guys ya. Kultivasinya itu Dewa Angin dan awan tak terlihat milik dari Dewa Pedang pembunuh bermata hantu. Jadi MC kita adalah MC dengan kemampuan pedang ya. Setelah lebih dari 20 tahun berkultivasi terus menerus, dia telah menguasai sepenuhnya dari Dao pedang ini guys. Itu adalah jenis penguasaan yang bahkan lebih baik dari Kyushiro. Tetapi apakah itu cukup di dunia ini? Di dunia ini ada Laksamana, ada Yonko, 4 kaisar, ada Shichibukai, 7 panglima perang laut, ada beberapa ahli tentara, dan orang-orang aneh mesum itu tampaknya belum cukup. Dia harus berhati-hati. Jadi dia bergabung dengan marinir menjadi bajak laut di dunia ini. Namanya Luchiro Kuro, bukan Wang Kuro. Dia tidak memenuhi syarat. Menjadi pemburu bajak laut terlalu jago membuat masalah dan mudah menjadi sasaran. Kalau dipikir-pikir, hal yang paling aman adalah menjadi marinir. Terlebih lagi, ini adalah Laut Cina Timur ataupun bisa dibilang Greenland kalau di dunia One Piece ya, ataupun di Ice Blue, North Blue dan sebagainya guys. Tapi ini adalah bagian timur, laut yang paling lemah guys. Metahuman hampir dianggap sebagai tempat legendaris. Rata-rata hadiahnya adalah 3 juta yang sangat aman menurut Kuro. Kuro mendaftar pada usia 14 tahun. Setelah 10 tahun ia dengan hati-hati menjadi seorang Chow. Namun meskipun itu, Ice Blue dia tidak bisa ceroboh ataupun timur ya, timur blue. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, akan buruk jika dia menarik perhatian yang kuat. Dia adalah seorang pendekar pedang, dan yang paling jelas ada pendekar pedang di dunia One Piece, yaitu Hawkeye, bermata elang guys. Jika dia menjadi terkenal, dia akan menjadi incarannya. Nah sebenarnya MC kita ini tuh sebenarnya tahu guys, tahu dengan alur dari cerita One Piece ini sih. Jadi dia lebih memilih aman daripada dia harus bergulat dengan orang-orang mesum atau orang-orang kuat di dunia One Piece. Salah satunya adalah Hawkeye ini guys. Hawkeye ini kan pendekar pedang ya, jadi sebisa mungkin Kuro ini menghindari Hawkeye sih.
Oleh karena itu, Kuro punya prinsip tidak akan menangkap bajak laut yang lebih dari 3 juta. Nilai hadiahnya telah melampaui rata-rata. Siapa yang tahu kalau bajak laut itu punya jurus dan kemampuan aneh? Bagaimana kalau mereka gagal? Boom, boom, boom. Meriamnya masih mengalah dan Kuro sedang menghisap rokok di mulutnya dan menggosok korek api. Rokok dan cerutu merupakan barang wajib bagi marinir. Bagaimana mungkin mereka tidak merokok? Tubuhnya juga merupakan manusia dari dunia ini. Vitalisnya kuat. Dia dapat menggambar sebanyak yang dia mau. Wah! Kabin berguncang dan korek api terjatuh dari tangannya. Bunuh mereka! Pada saat berikutnya terdengar teriakan perang yang memekakan telinga. Apakah itu terbalik? Wajah Kuro berubah. Ia mengambil pisau militer standar dan segera berjalan keluar kabin. Ketawa bajak laut. Walalalala. Badai turun dengan derasnya dan kapal perang itu bergoyang karena badai. Hampir di depan kapal perang ada kapal bajak laut yang kompang-kamping di kapal perang dan saling berhadapan. Di Gelaga sudah ada sekelompok bajak laut yang korup dengan senjata dan peperangan angkatan laut. Cao Chang. Kas memegang pisau di tangan kirinya dan pistol di tangan kanannya. Dia membunuh seorang bajak laut dengan satu tembakan dan berteriak, "Itu bajak laut kapak raksasa." Dia tidak buta dan bisa melihat. Di antara para perampok itu, seorang pria kekar yang tingginya setidaknya 2,5 meter memegang kapak dua sisi yang panjangnya setidaknya 2 meter dan menjatuhkan sekelompok marinir. Siapapun bisa melihatnya. Anak-anak kecil, kalahkan mereka semua dan ambil kapalnya. Pria kekar itu menghancurkan sekelompok marinir dengan kapaknya dan meraung. Di sini saya tidak memakai kata yang vulgar ya, jadi saya lebih memilih kata mengalahkan saja guys. Nanti takutnya kena distract atau apalah. Kapten bajak laut kapak raksasa Kormo, bounty 6 juta berry. Ini 2 kali lipat dari standar Kuro. Kuro menatap langit dan mengumpat, "Cah, cuaca sialan." Di sisi lain, kapal itu menghadapi situasi saling serang dan menerobos badai dan hampir hancur. Itulah sebabnya mereka datang untuk merebut kapal marinir. Kalau tidak, jika mereka menghadapi kapal semacam ini dan tidak terlalu ganas, mereka akan melarikan diri setelah 2 tembakan. Sekarang bukan saatnya bagiku untuk bergerak. Jumlah orang di pihak lain lebih sedikit daripada kita. Jadi aku tidak perlu bergerak. Kalau mereka bisa menangkap kelompok bajak laut ini, aku tidak perlu menarik perhatian. Kuro menyandarkan sikunya pada gagang pisau di pinggangnya dan berpikir, dia, Luchiro Kuro, berjalan di dunia hanya dengan 2 kata. Pengecut. Tidak. Maksud saya adalah berhati-hati. Bang, bang, bang. Marining memegang senapan flintlock dan terus menembaki Colmore. Harus dikatakan bahwa kecuali beberapa yang memiliki bakat sebagai penembak jitu, yang lainnya apakah mereka bajak laut atau marinir, hanya memiliki kemampuan menembak yang lebih baik dan artileri yang baik. Bengkok sampai ke tepian. Semua peluru itu mengenai lantai di sekitar Colmore. Kadang-kadang beberapa peluru yang beruntung berhasil diblok oleh kapal Colmore. Terlebih lagi itu jelas senapan flintlock. Saat itu jelas hujan, jadi mengapa dia bisa menembak? Apakah Newton tidak dilahirkan di dunia ini? Go the hell.
Seperti seekor banteng, Colmore menggunakan kapaknya sebagai perisai dan menjatuhkan marinir yang sedang menembak. Mata Kuro membelalak. Berkat Kormo, moral para bajak laut meningkat dan marinir pun dikalahkan. Cao Chang, hati-hati. Cao Chang ini merujuk pada kaptennya dia ya, jadi dia merujuk kepada Kuro. Suara khas terdengar. Tok tok tok. Suara tembakan. Kormo membidik langsung ke arah Kuro dan menebasnya dengan kapak besar. Dia tidak punya pilihan, seperti biasa dia mempermainkannya. Kuro berpura-pura sedih dan marah. Ia mencabut pedangnya dan berteriak, "Keadilan akan menang." Ia pun bergegas menghampiri, namun tampaknya dek itu licin karena hujan. Kuro terhuyung dan tidak sengaja terpeleset menghindari serangan Kormo. Kormo mengambil kesempatan ini untuk meninju Kuro dan Kuro terlempar, tetapi dia terbang agak jauh dan kebetulan mengenai seorang bajak laut. Dan pisau militer itu menembus dada bajak laut tersebut. Dia memang sangat kuat, tapi sebagaimana aku akan menyerah. Nah, di sini sebenarnya Kuro itu bisa sih untuk mengalahkan dengan cepat, tapi karena dia terlalu berhati-hati dan dia tidak mau naik pangkat, guys ya. Jadi dia berpura-pura bertindak lemah, guys. Kuro bahkan tidak melihat bajak laut yang terjatuh itu. Ia terbatuk beberapa kali dan bergegas kembali ke Colmore sambil membawa pedangnya. Hahaha, dasar sampah. Kormo tertawa terbahak-bahak. Kali ini ia benar-benar melancarkan serangan mendadak. Kelompok marinir ini semuanya sampah dan bukan tandingannya. Dia mengangkat kapaknya dan bersiap mengalahkan marinir yang sombong ini. Namun dia mengayunkannya ke bawah. Kuro tergelincir dan menghindari serangannya dan menebasnya. Kormo berpengalaman dalam pertempuran dan gagal mengenai kapaknya. Ia menendang Kuro dan Kuro terlempar lagi dan mengenai seorang bajak laut. Kali ini kekuatannya tidak kecil. Pedang Kuro melayang dan berputar beberapa kali di udara dan jatuh tepat ke arah bajak laut itu. Aduh, keadilan akan menang. Kuro mengendus pedangnya yang menyerbu untuk ketiga kalinya. Untuk chapter pertama cukup panjang ya, dan jika kalian ingin chapter yang lebih banyak silahkan kalian komen saja cuy. Nah, ini ada baru chapter pertama, sedikit kita rangkum ya. Sebenarnya Kuro ini sebenarnya dia seorang transmigrasi dari dunia modern, yang dimana dia 20 tahun di dunia One Piece, yang dimana dia punya sebuah cheat dari dewa pedang, guys ya. Dan ya, karena Kuro tahu ya di dunia One Piece itu ada beberapa kekuatan, entah itu haki, kekuatan buah iblis, kekuatan dari bajak laut ya. Jadi Kuro ini paham, guys ya. Jadi lebih amannya dia lebih memilih masuk ke marinir, yang dimana marinir itu hanya berjaga-jaga saja. Jadi bajak laut tidak mungkin jadi pemburu bajak laut apalagi, guys. Jadi pilihan yang paling aman untuk Kuro adalah bajak laut. Yang dimana untuk chapter pertama ini mungkin menjadi titik balik ya, yang dimana Kuro ini nanti ya, ini nanti spoiler guys ya. Kita cukupkan sampai segini aja guys ya. Nah, itu dulu untuk chapter pertama. Jika kalian ingin lebih silahkan komentar guys. Oke, segitu dulu ya. See ya.